Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wede Nurisnaini Anugrah dengan NIM 2102105010009 dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas sedikit dua buah artikel, yaitu artikel tentang korelasi dan artikel tentang regresi sebagai tugas saya pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Baik, berikut pada layar saya sertakan sumber referensi dari artikel yang saya ambil sebagai contoh untuk analisa korelasi. Dengan detail artikelnya sebagai berikut, yaitu artikel ini berjudul Korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, di mana artikel ini dipublish pada Jurnal Basic Edu volume ketiga nomor 3 tahun 2019 di halaman 909 sampai 915 di tahun 2021. Artikel ini ditulis oleh Saudara Gingga Prananda beserta Saudara Hadianto. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas 4 sekolah dasar, yang kedua untuk mengetahui hasil belajar IPA di kelas 4 sekolah dasar, dan yang ketiga untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Adapun subjek penelitian yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 4, 43 Sungai Sapi Padang yang berjumlah 73 orang. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dengan instrumen kuesioner, dan teknik analisa data menggunakan korelasi produk momen. Adapun lebih lanjut pada artikel ini akan digunakan dua variabel penelitian, yaitu untuk variabel bebasnya atau independent variable, yaitu motivasi pembelajaran yang kemudian akan disimbolkan dengan X. Kemudian untuk variabel terikatnya atau dependent variable, yaitu hasil belajar IPA siswa yang kemudian akan disimbolkan dengan Y. Untuk hipotesis yang dibentuk dari penelitian ini, yaitu H0, tidak terdapat korelasi antara motivasi belajar atau X terhadap hasil belajar atau Y siswa kelas 4 SDN 43 Sungai Sapi Padang. Dan untuk hipotesis H1-nya yaitu terdapat korelasi antara motivasi belajar X terhadap hasil belajar atau Y siswa kelas 4 SDN 43 Sungai Sapi Padang. Adapun hasil akhir dari penelitian di artikel ini yaitu hipotesis H1 diterima, yaitu terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SDN 43 Sungai Sapi Padang. Karena hal ini ditunjukkan dari lebih besarnya nilai R hitung daripada R tabel, di mana R hitung itu 0,323 dan R tabelnya itu 0,281. Diperoleh pula bahwa nilai signifikansi sebesar 0,024 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Sungai Sapi Padang adalah sedang. Pertanyaannya, mengapa artikel ini disebut menggunakan metode korelasi? Karena dari judul artikel ini sudah jelas bahwa memang penelitian ini menggunakan analisis korelasi, yaitu mencari hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya untuk contoh artikel regresi, berikut saya sertakan sumber referensinya dengan detail artikel sebagai berikut. Judulnya yaitu Prediksi Tingkat Produksi Kopi Menggunakan Regresi Linear yang dipublish pada Jurnal Ilmiah Flash volume ketiga nomor 1 Juni 2017 di halaman 42 sampai 51 pada tahun 2015. Adapun artikel ini ditulis oleh Saudara Petrus Katimba dan Saudari Rosita Korujo.
Tujuan penelitian pada artikel ini itu untuk mengetahui apakah produksi kopi mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Subjek penelitian yang digunakan yaitu data produksi kopi pada Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Barat di tahun 2011 sampai 2015 menurut BPS. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik analisa data menggunakan regresi linear sederhana atau simple regresi linear. Secara lebih lanjut saya jelaskan bahwa pada penelitian ini alurnya akan dimulai dari identifikasi masalah, lalu pengambilan data. Selanjutnya akan dilakukan proses terhadap data produksi kopi dengan menggunakan metode missing value dan pembagian data yang menggunakan metode leave one out cross validation. Selanjutnya menetapkan model data dan dilakukan prediksi dengan menggunakan regresi linear dan evaluasi akurasi menggunakan mean square error atau MSE. Lalu akan divalidasi hasilnya, dan jika memenuhi kriteria maka penelitian dianggap telah selesai. Berikut pada tabel 1 saya sertakan data yang digunakan, yaitu produksi tanaman kopi menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2011 sampai 2015. Adapun data-data ini kemudian nanti akan diproses sehingga diperoleh data seperti pada tabel 4. Dengan keterangan nilai yang berwarna merah ini merupakan nilai dari hasil proses. Selanjutnya kemudian akan dilakukan prediksi dengan regresi. Dengan alur yang pertama kita akan menginputkan data produksi, lalu menentukan variabel prediktor dan respon, di mana variabel prediktornya itu time period atau periode waktu, dan variabel responnya itu produksi. Setelah itu kita akan menghitung nilai B dan A, di mana B merupakan koefisien regresi dan A merupakan konstanta. Hasil dari perhitungan ini bisa dilihat pada layar, di mana B akan didapat hasil 106,929 dan untuk A-nya kita akan mendapat hasil 629 sampai 629,823. Setelah didapat A dan B-nya, kemudian akan dihitung nilai Y dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Pada penelitian ini diperoleh hasil Y yaitu 60296,397. Setelah itu akan diperkirakanlah hasil prediksi. Pada penelitian ini diperkirakan hasil produksi kopi untuk Kabupaten Manggarai pada tahun 2016. Menggunakan regresi linear diperoleh hasil 6.296,397 ton. Selanjutnya penelitian ini akan terdiri dari dua hipotesis tentu saja, yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan antara waktu periode atau X dengan produksi, dan hipotesis HA-nya yaitu terdapat pengaruh signifikan antara waktu periode X dengan produksi. Untuk hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, di mana T hitung itu 3,986 dan T tabelnya 3,182, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Dan disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara waktu periode dengan produksi. Lalu pertanyaannya, mengapa artikel ini dikatakan menggunakan analisa regresi? Jawabannya itu karena pada penelitian ini
ingin dicari pengaruh bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel responnya. Dengan variabel bebasnya itu tadi periode waktu, dengan variabel terikatnya itu produksi. Lalu ada pertanyaan, bagaimana contoh penerapan korelasi produk moment person? Dari sumber rumuspintar.com dikatakan bahwa korelasi produk moment person dapat diterapkan pada suatu data dengan karakteristik. Yang pertama, variabel-variabel yang dikorelasikan merupakan suatu data yang bersifat kontinum, artinya data tersebut berupa bilangan yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran atau perhitungan. Yang kedua, sampel yang diambil merupakan sampel yang cenderung homogen. Dan yang terakhir, datanya dapat berupa skala interval. Lebih lanjut, untuk contoh penerapan korelasi ini dapat dilihat dari berbagai penelitian yang telah ada. Contohnya ada penelitian korelasi mata kuliah dengan tugas akhir. Ada hubungan antara kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan. Yang ketiga, ada hubungan antara kejadian demam berdarah dengan kepadatan penduduk. Yang keempat, ada penelitian korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa, seperti yang saya sebutkan pada contoh pertama tadi. Kelima, ada hubungan beban kerja dengan stres kerja perawat di tiap ruang rawat inap RSUD dan lain-lain. Yang kedua, ada pertanyaan, apa keuntungan dan kelemahan dari penggunaan analisis regresi dan analisis korelasi dalam penelitian dan analisis data? Baik, melansir dari laman dqlab.id, dikatakan bahwa pada analisis regresi, untuk kelebihannya yaitu 1, mudah untuk digunakan, 2, dapat mengidentifikasi kekuatan prediktor, dan yang ketiga, dapat memprediksi tren di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu analisis regresi karena hasil ramalannya merupakan nilai estimasi, sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual tetaplah ada. Selain itu, penentuan variabel independen dan dependennya yang saling berkaitan dalam hal sebab akibat juga terbilang cukup susah. Untuk analisis korelasi, dilansir dari laman sampurnauniversity.ac.id, kelebihan dari analisis korelasi disebutkan 1, dapat dipakai menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih secara bersamaan. Yang kedua, dapat memberi informasi terkait tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Yang ketiga, mengatasi masalah yang berkaitan dengan beberapa bidang sekaligus. Yang keempat, dapat memungkinkan prediksi dapat didapat tanpa harus menggunakan sampel besar. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk menyelidiki variabel-variabel secara intensif dan mendalam. Sedangkan untuk kelemahannya disebutkan, yang pertama ada tak menjelaskan analisis korelasi dibilang lemah karena tidak menjelaskan sebab akibat dari hubungan variabel yang ada dan diteliti. Yang kedua, analisis korelasi tidak menunjukkan hubungan yang bersifat kuasalitas serta kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Ketiga, pola dalam hubungan tidak jelas atau kabur membuat peneliti mengambil kesimpulan secara acak dan memasukkan data tanpa pertimbangan. Dan yang terakhir, interpretasi yang kurang jelas dan memiliki makna tersendiri. Baik, saya rasa sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.